dunia. Percaya pada diri demi cita-cita Belajar. Tuh. Bagaimana kabarnya Bu Yuli hari ini? Alhamdulillah baik Bu Septi. Sorenya gerimis nih di sini. Iya, sama Bu, di rumah saya juga gerimis ini. Tapi semoga perasaan kita tetap senang ya Bu ya. Iya. Iya, Bu Yuli hari ini hari Senin. Bu Yuli sehari ini ngajar di kelas berapa Bu Yuli? Di kelompok B, TKB 1 ya. Oh iya, Bu Yuli mengajar di TKB 1. Bagaimana Bu Yuli? Ini kan saya mengajar di SD ya Bu Yuli. Kalau Bu Yuli mengajar di TK itu bagaimana perasaannya Bu Yuli mengajar? Iya, ini saya sebetulnya ada permasalahan sih. Kalau perasaan saat ngajar itu seneng ya, yang pasti. Karena nggak baru dari kemarin juga jadi guru TK ya. Yang Oh pasti iya. seneng. Cuma ada kendala ya, ada beberapa kendala yang membuat saya berpikir ini harus segera cari solusi. Padahal ya saya selalu berusaha mencari solusi, cuma kok kayaknya sulit banget ini. Jadi saya ingin berbagi nih dengan Bu Septi ini tentang permasalahan saya. Iya, iya Bu. Silakan diceritakan Bu. Coba apa permasalahan yang ada di TK ini? Iya, begini. Dalam supervisi, saya itu kan kemarin habis disupervisi. Ada indikator ya yang dinilai ya. Salah satunya bagaimana ustazah ini guru ya. Di sekolah biasa panggil ustazah. Bagaimana guru bisa membangun kematangan emosi anak. Nah, masalahnya gini, itu kan indikatornya membangun kematangan emosi anak, yaitu anak dapat mengatasi masalah saat belajar. Nah, saat pembelajaran itu kan pasti banyak ya yang kita tangani ya. Maksudnya ada target, oh di pembukaan ini sekian menit, di inti sekian menit. Nah, biasanya terjadi konfliknya itu seringnya kalau nggak di pembukaan di inti, di mana biasanya konflik antar teman ya, bagaimana mereka saling menghargai, kadang ada yang tiba-tiba usil begitu. Nah, saya kan ingin membangun kematangan emosi anak nih, tapi saya juga harus menyampaikan materi. Jadi kadang, akuin ada konflik, ini ada masalah sama anak, waktunya berjalan ini jadi habis untuk ini pendampingan ya gitu, karena anak TK kan tidak bisa kalau ada masalah dibiarkan lama-lama ya, kan harus langsung ditangani. Ini sih saya bingung gimana caranya ya. Jadi kadang keburu-buru materinya, keburu-buru menyampaikan, terus akhirnya saat inti saya bilang ke anak-anak, ayo lebih cepat ya kerjanya. Lebih cepat kerjanya begitu sih. Jadi gimana ya Bu Septi ya, saya jadi bingung. Iya, menurutnya Bu Yuli ini, kan Bu Yuli sudah lama mengajar di TK. Yang paling penting dulu diselesaikan itu yang mana dari dua konflik tadi? Emosi anak atau materi dulu? Yang paling emosi penting. ya, karena ketika ada konflik kan sangat tidak kondusif keadaan kelas itu. Jadi pasti kalaupun nggak nangis, pasti mereka akan tetap kamu gitu. Itu kan mengganggu konsentrasi anak-anak yang lainnya gitu. Iya, kira-kira cara yang akan dilakukan Bu Yuli apa ya aja? Karena anak-anak itu karena anak-anak itu namanya anak-anak ya Bu ya. Anak-anak itu biasanya berbagai jenis sifatnya ya Bu ya. Karena anak-anak. Iya benar. Caranya yang dilakukan Bu Yuli itu apa aja? Iya. Yang bisa membangun. Yang sudah saya lakukan itu biasanya saya akan langsung mengintervensi ya. Misalnya tentang tempat duduk gitu ya, yang nggak mau geser, atau biasanya memang bermula dari keusilan. Kan ada murid saya yang Masya Allah anak solih gitu, itu biasanya saya langsung intervensi sih, kamu pindah sini,
kamu ke sana, lebih ke gitu sih. Cuma kadang itu kan masalahnya masih tetap berlanjut kan, saya akhirnya tidak membangun kematangan emosinya ya. Jadi bagaimana mereka ini mereka menyelesaikan masalahnya, tapi lebih kepada intervensi saya. Nah, di situ dari supervisor melihat saya kan tidak terbangun itu kalau caranya begitu itu. Iya. Hmm, atau mungkin ini ya Bu Septi ya, apa ya? Atau ada cara yang lain mungkin yang bisa dalam satu kelas itu, apakah hanya ada Bu Yuli seorang diri atau masih ada guru lain yang bersama Bu Yuli dalam satu kelas itu? Kalau saat kegiatan pembelajaran inti itu sendiri, jadi nggak ada pendamping. Oh, Jadi mungkin saya bisa ini ya, gimana ya? Padahal kan nah, materi ya, kadang pas kalau pas kegiatan kerjanya itu masih bisa, kalau pas materi itu mungkin yaitu selain saya persingkat penjelasan materi ya, lalu saya lakukan gini, ketika inti saya lanjutkan. Jadi ketika anak-anak sudah bermain kan, kalau di sekolah ada kegiatan intinya ya, saat main saya sambil menjelaskan, mungkin begitu. Karena kan itu waktu kepotong ya, untuk membangun kematangan emosi anak, untuk ngajari caranya mengatasi masalah itu kan sudah kepotong. Sehingga mungkin saya lebih kepada mempersingkat. Ya, kalaupun tidak akhirnya di pembukaan, misal terjadi konfliknya di pembukaan, mungkin setelah menyelesaikan masalah saya akan jelaskan mungkin ke anak-anak ya, bahwa boleh memilih pilihan kegiatan dulu. Nah, saat anak-anak membuat sudah ada di pilihan kegiatan, saya akan sambil ini menjelaskan begitu di setiap kelompok. Mungkin begitu ya. berarti ini membangun kematangan emosi anaknya bersama-sama dengan menjelaskan materinya. Dilakukan bersama-sama begitu, Bu? Enggak, jadi ketika saya melakukan pendampingan terhadap permasalahan anak yang terjadi, ya, misalnya ada konflik, saya akan fokus. Jadi mungkin butuh beberapa menit gitu ya, setelah saya izin. Nah, ketika saya tahu bahwa waktu saya berkurang, saya akan berpikir cepat. Ini kalau kegiatan itu membutuhkan waktu yang lama, berarti kan saya harus cepat masuk ke kegiatan. Sehingga setelah menyelesaikan konflik, setelah menyelesaikan konflik, saya akan menyampaikan bahwa penjelasan materi akan dilakukan saat pendampingan di tugas kelompok itu. Kan biasanya pilihan main ya, jadi ada yang kegiatan ini, kegiatan itu, begitu mungkin. Lebih ke arah situ mungkin Bu Septi ya. Jadi rencananya gimana? Ya, supaya tetap terbangun. Jadi kematangan emosi yang anak yang sedang butuh bantuan itu tertangani, tetapi penyampaian materi saya lakukan sesuai kebutuhan pendampingan proses ya. Mungkin begitu. Jadi untuk anak-anak yang mungkin sudah tahu itu, dia juga bisa langsung melakukan kegiatannya. Yang belum, saya sesuai dengan pemahaman mereka mendampinginya gitu. Seperti itu mungkin ya Bu Septi ya. Berarti itu tadi adalah rencananya Bu Yuli ya. Rencananya Bu Yuli berarti sudah belum dilakukan atau sudah dilakukan, Bu? Belum Bu, jadi karena kan awalnya bingung gitu loh. Jadi akhirnya waktu keteter, iya waktunya kan keteter karena menangani permasalahan begitu. Anak-anak TK itu kan kadang nggak langsung ngeh gitu ya, diomongi begini itu maksudnya gimana gitu. Jadi seperti itu. Dan mereka biasanya kalau ditunda dalam penanganan masalah itu kadang juga nggak jelas gitu, jadi lupa mungkin gitu ya. Jadi memang iya, kadang itu apa ya tadi, karena ini dulu jadi kurang akurat juga akhirnya.
Maka sebetulnya saya memang biasanya melakukan langsung saat itu, hanya saya bingung. Akhirnya materi-materi itu kelewat gitu ya. Iya. Dan mungkin bisa gini juga Bu Septi, untuk Jadi, materi mm, selain untuk anak yang nggak ngerti ya, untuk mm, anak yang sudah paham bisa membantu menjelaskan ke temennya ya. Jadi apa? mm, Mentor gitu ya. Oke. mentoring, iya. Berarti Iya. kita apa namanya kita klasifikasikan ya Bu ya rencananya Bu Yuli tadi berarti ada beberapa rencana. Yang pertama rencananya adalah pada saat membangun kematangan emosi anaknya diinterferensi ya waktu tadi diinterferensi ternyata waktunya materinya tidak tersampaikan. Jadinya yang kedua dibuat rencana lagi bahwa apa namanya anaknya diminta untuk langsung melanjutkan materi saja gitu. Nanti ketika pembelajaran berkelompok anaknya akan diberikan pendampingan begitu. Iya, iya, Ya, mungkin seperti itu ya, ya supaya jalan ya, maksudnya, materinya. eh iya, di samping saya juga membangun emosi anak, cara mengatasi masalah yang sedang terjadi, tetapi tujuan dari pembelajaran yang ingin saya capai juga terlaksana. Itu jadi saya Ya. akan melakukan diferensiasi proses itulah, begitu. Melakukan diferensiasi proses. Ini Iya. kira-kira pada saat kapan Ibu akan melaksanakan rencana-rencana ini? Saat pembelajaran besok ya, besok bisa saya langsung lakukan ya, kan setiap hari kita ada pembelajaran ya. Jadi, Mm-mm. ketika terjadi masalah yang berhubungan dengan kematangan emosi ya, mengatasi masalah, saya akan memprioritaskan pendampingan dulu, karena kalau nggak diselesaikan juga nggak akan kondusif kelas itu. Jadi saya akan melakukan pendampingan penyelesaian masalah dulu dengan anak-anak tersebut, membantu keluar dari masalahnya. Lalu solusi dari permasalahan saya, misalnya waktu jadi berkurang, saya akan itu menggunakan diferensiasi proses dalam pendampingan pembelajaran anak, begitu. Oh iya, oke. Berarti akan segera dilaksanakan pada saat pembelajaran besok ya Bu ya. Iya, iya, langsung, karena kalau nggak langsung dicoba pasti kan masih ini ya. Paling nggak kalau saya coba besok, akhirnya bisa mengevaluasi, merefleksikan lagi apa nih yang kurangnya di mana gitu. Karena durasi waktu itu kan anu ya, nggak bisa dirubah ya Bu Septi ya. Benar sekali. 1 jam ya, 1 jam, gimana tujuan pembelajaran itu harus tercapai kan gitu. Iya, apa ini yang membuat Ibu Bu Yuli harus merasa harus besok ini segera dilakukan? Kenapa? Bagaimana? Apa yang membuat Ya, Bu Yuli merasa penting ini untuk segera dilakukan? iya, karena supaya saya segera bisa memperbaiki eh, permasalahan ya, kan tadi saya bilang saya dapat koreksi, apa namanya, dapat dapat apa ya, semacam teguran gimana nih cara mengatasi permasalahan anak, begitu. Mm-mm. Anak supaya bisa terbangun kematangan emosinya saat kegiatan pembelajaran. Jadi saya berpikir harus segera saya lakukan sehingga akan teridentifikasi kalau ada kekurangan lagi, gimana saya bisa memperbaiki lagi, begitu. Iya, kalau misalkan ini Bu, jika Ibu kan kalau misalkan kita jadi guru biasanya tanggung jawabnya akan banyak ya Bu ya. Nah, bagaimana ini Ibu harus mengingatkan diri sendiri dengan rencana-rencana Ibu bahwa itu Ya, besok harus dilakukan. Itu iya. bagaimana caranya kira-kira? Karena setiap pulang sekolah kita selalu berefleksi ya. Saya kan ada partner di kelas, jadi dia akan bertanya, gimana nih tadi pembelajaran yang hari ini, si A ini buat masalah enggak, terus penyelesaiannya gimana, itu pasti terjadi, pasti akan dilakukan karena itu sudah
kebiasaan kita ya. Sehingga saya akan ingat, itu kan salah satu indikator yang perlu saya kembangkan ya, bagaimana membangun kematangan emosi anak saat pembelajaran. Supaya saya bisa jawab gitu, supaya bisa jawab, oh tadi saya coba begini, ini solusinya sudah begini gitu. Teman biasanya yang bertanya. Temannya Bu ya. Iya Bu, baiklah sudah di penghujung penghujung pembicaraan kita. Jadi tadi sudah yang Ibu Yuli rasakan bagaimana? Tadi dari permasalahan yang membangun kematangan emosi anak, dan ada 2 materi ya, materi pelajaran yang tidak tersampaikan karena harus membangun kematangan emosi anak. Apa yang Bu Yuli rasakan sekarang? Ini saya memberi umpan balik ya? Iya. Iya. Yang pertama alhamdulillah, terima kasih ya Bu Septi. Akhirnya saya awalnya punya beberapa solusi yang sudah dilakukan, tapi kok kurang efektif. Nah, setelah melakukan coaching dengan Bu Septi, saya jadi ada satu solusi lagi, yaitu mendahulukan penyelesaian permasalahan sosial anak dengan tujuan keadaan kelas kondusif. Dan untuk permasalahan saya, yaitu akhirnya waktunya berkurang dalam penyampaian materi, maka saya akan melakukan diferensiasi proses, sehingga alhamdulillah ya dapat solusi itu. Bagi saya akhirnya sama-sama dapat, jadi membangun kematangan emosi anak juga dapat, tetapi kegiatan pembelajaran yang waktunya akhirnya berkurang, saya bisa menjadikan itu efektif ya, dengan menemukan itu diferensiasi proses ya. Masya Allah. Iya. Sehingga alhamdulillah sih nggak kebayang ya, mengerucut kepada pembelajaran diferensiasi ini. Ya, bener ya Bu Septi ya, ternyata pembelajaran diferensiasi itu membantu kita dalam permasalahan begini juga. Makasih loh Bu Septi, jadi punya ide baru ini. Terima kasih Bu Yuli. Saya tunggu kabarnya nanti bagaimana pembelajaran di kelas, apakah sudah membangun kematangan emosi anak. Dan materinya ya Bu ya, materinya juga bisa tersampaikan dengan baik. Ya, sampai ketemu lagi Bu Yuli di lain kesempatan. Saya akhiri. Makasih ya Bu Septi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.